Bismillah, ini kurban PT Mekarsari Indah Jaya Motor. Gimana jadinya itu? Pahala buat PT. Benar. Kalau ternyata di belakang itu kita dibohongin umat Islam, biar jadi tanggung jawab dia kepada Allah. Seperti itu. Mensikapinya kembali kepada pendapat kita masing-masing. Kita cenderungnya mana, mau pilih A, mau pilih B, sama aja gitu. Karena apa, kita ini umat yang awam, yang nggak paham hisab, yang nggak bisa ru'iyah juga. Ambil mana yang menurut kita itu benar. Kalau ternyata di belakang itu kita dibohongin umat Islam, biar jadi tanggung jawab dia kepada Allah. Seperti itu. Dia begitu nggak kena beban. Kalau kita sebagai manusia awam yang nggak paham ini itu. Tetapi tentu saja sebelum kita memutuskan mau ikut yang hisab, yang ru'ya, yang Sabtu, yang Minggu, kita cari alasan mereka masing-masing. Apa nih alasannya hari Sabtu? Apa nih alasannya hari Minggu? Dan kita berdoa sama Allah, mana nih dari kedua alasan ini yang mendekati kebenaran. Setelah itu baru ikuti. Kalau udah ngikutin, jangan lagi jalanin yang lain. Paham nggak? Jadi perkara. Akhirnya ribut di situ. Jadi mana menurut kita benar, ikutin kebenaran itu. Tapi kita ngikutin kebenaran tanpa harus menghina yang nggak ikut dengan kita. Jangan menghinakan, merendahkan, apalagi sampai menjatuhkan. Namanya ikhtilaf seperti itu. Itu urusan orang-orang yang di atas, yang orang-orang pintar, yang memang Allah kasih ilmu tentang hisab, tentang ru'iyah. Mereka yang punya tanggung jawab. Kalau ada penyelewengan gitu, ibaratnya ya urusan mereka kepada Allah, bukan urusan kita. Kita sebagai umat yang awam tentang hal seperti itu nggak dikenakan sanksi selama kita ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti kebenaran berdasarkan alasan atau dalil yang kuat. Beda dengan taklid. Kalau taklid itu mengikuti tanpa kita tahu alasannya. Pokoknya apa kata dia saya ikut. Disuruh ke jurang pun saya melu. Nah itu taklid namanya. Mau baik mau benar saya ikut, nah itu taklid. Tapi Islam mengajarkan kita untuk ittiba, mengikuti dengan keterangan, dengan dalil ataupun alasan. Walaupun mungkin apa yang kita yakini satu kebenaran itu menyalahi pendapat orang banyak misalnya. Jadi orang banyak nih, dari 100 orang, 90 orang pada jalan ke kiri. Kita doang nih 10 orang yang ke kanan, nggak masalah selama memang arah kanan itu yang kita anggap baik dan benar. Jadi kita berusaha untuk mengikuti kebaikan itu berdasarkan kebenaran. Iya. Jadi Nabi itu berkurban bagi Rasul adalah wajib hukumnya. Nabi itu tiap tahun berkurban 2. Ya, ketika disembelih itu Nabi berdoa, ya Allah ini kurbanku dan untuk keluarga. Kambing pertama untuk Nabi dan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ya istrinya, ya anaknya, semuanya. Dan yang kedua, ya Allah ini kurbanku dan kurban untuk umatku. Kambing yang kedua. Nah kita bagaimana? Kita sama. Ya Allah ini kurbanku dan kurban keluarga. Baru bismillahirrahmanirrahim. Apalagi didukung dari sirah nabawiyah ataupun fiqh sirah bahwasanya Nabi belum pernah mengkurbankan kambing. Istri-istri Nabi berkurban dengan kambing itu belum pernah. Tidak ada. Atau
anak-anaknya Nabi atau istrinya lah yang paling ini, karena anaknya kan udah pada nikah semua, itu nggak ada. Atau istri-istri sahabat kurban atas nama istri sahabat gitu, nggak ada juga. Jadi rata-rata kurban itu para suami. Ini kurbanku dan keluargaku, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurban itu untuk diri kita dan keluarga. Jadi kambing gitu. Korban itu orang saja. bukan pengajian, bukan yayasan, apalagi PT. Bismillah, ini kurban PT Mekarsari Indah Jaya Motor. Gimana jadinya itu? Pahala buat PT. Jadi kurban itu ibadah untuk perorangan. Gimana kalau satu orang kurbannya banyak, nggak masalah. Tapi duitnya banyak. Di Bogor kurban 1 ekor kambing. Di Jogja satu atas nama ente juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Duitnya punya banyak. Gitu. Karena memang istrinya 4, jadi 4 kurban. Keluarga masing-masing. Gitu. Jadi orang itu orang jadi istrinya 4, jadi kurbannya 4 atas keluarga. Jadi kalau kurban itu untuk perorangan, jadi bukan perusahaan, bukan ini itu dan lain sebagainya. Apalagi atas nama toko Cahaya Mukti kurban atas nama toko Cahaya Mukti. Bismillah. Begini ada masyarakat. Iya, karena hal itu nggak dicontohkan. Jadi kurban itu perorangan. Kalau mau sedekah, monggo, jangan nama kurban. Misalnya begini, kita perusahaan satu gitu, karena ini momennya Idul Kurban, dia nyumbang ke satu kampung yang memang minus lah gitu. Dia mau nyumbang, itu sebagai sedekah kambing aja, bukan sedekah kurban. Jadi kalau kurban itu per orang. Iya, per orang. Dan ini kan ada namanya. Kalau itu sedekah kambing nggak perlu nama. Ambil kambing, tidurin langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kambingnya bagi-bagi, nggak masalah. Pahala masa ini juga kebaikan. Kita juga boleh mendapatkan dagingnya untuk kurban itu. Boleh sepertiga. Nah, bagi yang berkurban, mereka punya hak untuk menikmati daging kurbannya itu maksimal sepertiga dari 1 ekor. Sepertiga.